Coba antum buka Quran dan hadis. Kalau ana dan antum diperintahkan terhadap satu ibadah, selalu Allah sampaikan apa pahala bagi orang yang beramal dalam ibadah yang diperintahkan. Contoh, antum diperintahkan di dalam Quran supaya antum membayarkan zakat ataupun membayarkan sedekah. Di situ Allah menceritakan detail balasannya itu apa. Balasannya itu adalah antum akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Perhatikan, Allah detailkan 700 kali lipat. Antum ketika membaca Quran, Allah detailkan balasan bagi orang yang membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, Allah detailkan balasannya satu hurufnya 10 kebaikan. Ketika antum sholat syuruk, yaitu sholat yang diperintahkan dalam sunnah, sholat yang dilakukan ketika antum sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, tidak langsung pulang, lalu kemudian sampai matahari terbit, kemudian antum sholat 2 rakaat, maka antum mendapatkan pahala, dan pahalanya didetailkan oleh Allah. Pahalanya sebagaimana umrah. Nabi mengatakan, man shalal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shalla rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, dia bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah secara sempurna. Allah detailkan. Bahkan sampai urusan jihad sekalipun yang merupakan puncak amalan Islam, maka Allah pun detailkan balasannya. Orang yang berjihad, dia akan mendapatkan pahala, diamankan dari fitnah kubur, akan diberikan kepadanya kemampuan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Semuanya didetailkan. Tapi itu tidak berlaku kepada amal di bulan Ramadan. Karena ternyata kita memahami ada 2 amal yang tidak pernah Allah ceritakan. Berapa kali Allah melipat gandakan amal itu, saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal itu. 1, pahala orang yang sabar. Makanya orang yang bersabar itu cuma dikatakan oleh Allah apa dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Allah cuma mengatakan pahala orang yang sabar itu tiada batas. Dinikahkan dengan bidadari, Allah tidak cerita. Dibangunkan rumah di surga, Allah tidak sampaikan. Akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya, Allah tidak katakan. Lebih baik daripada 700 kali lipat, Allah tidak sampaikan. Allah cuma katakan pahalanya tanpa batas. Tok. Dan itu menunjukkan apa? Besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Amalan yang kedua yang tidak pernah Allah ceritakan bagaimana balasannya itu apa? Yang kedua, orang yang beramal di bulan Ramadan, dalam hadis qudsi yang menjadi dalilnya, Allah menyampaikan wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk diriku dan akulah yang mengganti puasa itu secara langsung. Dan Allah ketika mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang menggantinya, Allah tidak pernah cerita berapa banyak Allah melipat gandakan, karena besarnya pahala yang sama antara orang yang sabar dengan orang yang menjalankan Ramadan. Pahalanya sama-sama tidak pernah disampaikan oleh Allah dan dirahasiakan oleh Allah tidak sampai kepada kita sampai hari ini. Makanya kalau antum bertanya, Ustaz, membaca Al-Quran 10 kali lipat setiap hurufnya, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, nggak ngerti kita. Berapa kali Allah melipat gandakan itu ketika kita membacanya di bulan Ramadan. Antum infak 700 kali lipat, itu di luar bulan Ramadan. Kalau antum infaknya ketika di bulan Ramadan, antum tidak akan pernah tahu berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum sholat syuruk yang pahalanya sama dengan melaksanakan umrah secara sempurna, itu di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, kita tidak pernah tahu. Dan Allah merahasiakan itu kenapa? Dijawab sama Syekh Utsaimin. Tidaklah Allah merahasiakan amal dan perbuatan ibadah di bulan Ramadan kecuali li'adzamil jaza. Karena besarnya pahala yang menanti, saking gedenya, maka Allah merahasiakan amal itu dan pahalanya supaya selalu menjadi penasaran bagi kita ketika beramal di bulan Ramadan.
Dan itulah yang kita dapatkan yang pertama. Makanya tidak main-main. Ini adalah bulan panen. Makanya sampai para sahabat mempersiapkan diri mereka untuk memanen pahala itu ketika di bulan Ramadan, sampai mereka meminta 6 bulan sebelumnya. Kenapa? Mereka ngerti tidak ada bulan yang paling besar dilipat gandakan amal kecuali adalah di bulan Ramadan. Contohnya gampang, analoginya sederhana. Antum kalau dapati ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istri. Hadiahnya itu hadiah yang murah. Hadiahnya contohnya cuma makan soto ceker di depan pasar. Itu biasanya dirahasiakan atau tidak dirahasiakan? Enggak lah, tidak dirahasiakan. Istrinya setiap nanya, hadiahnya apa sih? Maka kemudian suaminya pasti bocor dari pertama. Akan mengatakan, hadiahnya makan soto ceker di depan pasar. Gorengannya 2, tehnya tawar ya. Itu karena apa? Hadiahnya cuma makan soto ceker. Kalaupun dirahasiakan, enggak jadi surprise. Surprise apa? Soto ceker, enggak enak didengar. Karena kemudian hadiahnya cuma itu. Seorang suami ketika akan mempersiapkan, misalkan hadiahnya itu cuma gantungan kunci, yalah, enggak jadi surprise itu. Paling istrinya juga kemudian ketika nanya langsung dijawab, hadiahnya gantungan kunci. Tapi beda loh, kalau ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya itu gede, apartemen 45 meter, 2 kamar di tengah kota. Masya Allah itu. Maka pasti sang suami akan selalu membuat penasaran istrinya. Setiap istrinya bertanya, maka kemudian selalu merahasiakan. Suaminya nanya, istrinya nanya, apa sih mas hadiahnya? Tunggu tanggal mainnya, ya kan? Tunggu hari hanya. Jadi mereka kemudian betul-betul merahasiakan itu sampai ditanya terus. Maka sang suami tetap aja merahasiakan sampai tinggal ngasih kunci aja, masih banyak syaratnya. Ayo pejemin mata, hitung dari 1000 misalkan. Maka dia terus melakukan itu supaya apa? Supaya penasaran, supaya kemudian istrinya kemudian apa sih hadiahnya. Dan akhirnya ketika dikasihkan, yaitu adalah kunci apartemen, Masya Allah, senangnya dia. Dan harga penasaran itu terbayar kontan ketika dia menggenggam kunci kamar apartemen itu. Sama, Allah itu ingin memberikan pahala Ramadan itu Pak menjadi surprise bagi kita nanti. Makanya Allah tidak pernah sampaikan detail balasannya supaya kita paham. Allah merahasiakan amal di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba-hambanya yang selalu berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, karena hidup kita penasaran untuk memikirkan apa sih pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang kok tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, pantas kalau Imam Ibnu Rajab berkata orang kok sampai nggak mendapatkan kebaikan di Ramadan, maka susah membayangkan dirinya itu akan dimudahkan beramal pada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan aja dia tidak dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan.